saya Pak Sitorus. Mari kita belajar bersama kembali pelajaran matematika kelas 9. Dan saat ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuk umumnya, perhatikan di sini. Ini bentuk umumnya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya. Syaratnya a-nya itu tidak boleh 0. Ini nggak boleh 0. Karena kalau 0 ini tentu x kuadratnya jadi hilang. 0 kali ini kan 0 dia. Padahal persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi ini nggak boleh 0. Kalau ini 0, pangkat 2-nya nanti hilang. 0 kali ini kan 0 dia. Ya. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan di mana variabelnya itu mempunyai pangkat tertinggi 2. Ini contoh-contohnya. Ini persamaan kuadrat ini. Ya, karena sama dengan bentuk ini kan. A-nya 2, B-nya 3, C-nya negatif 6. Ini juga persamaan kuadrat. A-nya 1. Nggak usah ditulis satunya ya, tapi ada 1 ini. A-nya 1, nanti kamu tulis di catatan. B-nya negatif 8. Koefisien X ya. B-nya itu koefisien X. Lihat nih. Ini kan X, ini B-nya. Jadi B itu adalah angka yang melekat pada X atau koefisien X. A adalah angka yang melekat pada X kuadrat atau A itu biasa disebut koefisien X kuadrat. Sementara C itu adalah bilangan tetap, bilangan konstanta yang tidak mempunyai variabel. Kita ulang ya, A-nya 1, B-nya negatif 8, C-nya 3. Ini A-nya setengah, B-nya 8, positif ya. C-nya 0. Nomor 4, A-nya 3, A-nya negatif 6, karena A itu tadi koefisien dari X kuadrat ya. A-nya negatif 6, B-nya koefisien X, berarti 3, C-nya 8. Jadi X kuadrat itu tidak selamanya di depan, bisa di belakang, bisa di tengah ya. Jadi ini A-nya, ini A-nya. Ini A-nya, ini B-nya 3 ini C-nya. Nomor 5. A-nya 10. B-nya nggak ada ya. Koefisien X-nya 0. 0 lah ini. C-nya negatif 12. Nanti kamu lengkapi di catatanmu. Nah sekarang kita akan masuk kepada bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu maksudnya mencari nilai X1 dan X2. Kenapa ada 2X? Karena memang kalau kita cari nanti seperti ini soalnya, lihat nih. Ada 2 harga X nanti yang memenuhi persamaan ini. Artinya kalau kita masukkan kedua nilai X itu harganya nanti 0. Ya. Ada 2 nilai X yang bisa kita temukan. Dimana kalau kita masukkan kedua nilai X itu harganya 0. Ya, kita masukkan kemari X-nya, kita masukkan kemari X-nya. Nanti nilainya jadi 0. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau dulu sebelum ditemukan ketiga metode ini, metode pemfaktoran, metode melengkapkan kuadrat sempurna, metode rumus, dulu dilakukan dengan sistem coba-coba. Ya, dicarilah misalnya X sama dengan 1, dicoba 1 kuadrat tambah 10 kali 1 tambah 24. Kalau enggak 0 dia berarti X sama dengan 1 bukan jawaban. Dicoba lagi X sama dengan 2. Kalau enggak pas nanti nilainya 0. X sama dengan 2 bukan jawaban. Jadi itu memakan waktu. Mau 1 hari mengerjakan ini. Nah sekarang sudah ditemukan 3 cara. 3 metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Satu-satu kita bahas. Ini yang pertama, metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran. Nah, pada video sebelumnya sudah kita pelajari mengenai bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar. Bagi yang kurang paham,
video tersebut harus diulang-ulang lagi. Ya. Nah, sekarang kita terapkan pemfaktoran tersebut pada soal ini. Nah, sekarang ini adalah kita disuruh menyelesaikan persamaan kuadrat x kuadrat tambah 10x tambah 24 sama dengan 0. Kita mencari x1 dan x2 dengan metode pemfaktoran. Jadi, bentuk aljabar yang di ruas kiri ini, perhatikan ya, yang di ruas kiri ini, bentuk aljabar yang di ruas kiri ini, kita akan faktorkan. Artinya kita rubah menjadi bentuk perkalian. Ya, pada video sebelumnya ini adalah kita kelompokkan semalam ke dalam kelompok ketiga ya, bentuk ketiga. Kita kerjakan di sini. Ini salah soal ya. Kita rombak aja ini. Ini kurang 5x biar sama dengan itu ya. Kita bagusi soalnya. X kuadrat kurang 5x kurang 24. Kita lihat nih. Oke, ini B kelompok 3 semalam ini ya. Carilah dua buah bilangan, hasil kalinya negatif 24. Kita buat dikurang dulu, hasil kalinya negatif 24. Hasil jumlahnya negatif 5. Negatif 24 dan negatif. Hasil kalinya negatif 24. Hasil jumlahnya negatif 5. Hasil kalinya 24 itu kan 8. 10 kali 2, 12 kali 2, 8 kali 3 kan seperti itu. Kita pilihlah 8 dengan 3 kayaknya ini. 8, 3, 8, 3. Supaya pas negatif, berarti ini yang kita buat negatifnya. Utang 8, bayar 3, pas negatif 5. Nah sekarang, karena A-nya di sini 1, maka nilai angka-angka ini bisa langsung masuk ke dalam kurung. Kita tulis dulu ini X-nya. Ini X, ini X. Ini angkanya langsung masuk. Yang manapun duluan bisa. Negatif 8 duluan bisa. Kemudian positif 3. Ya. Nah sekarang perhatikan. Ini sudah berbentuk perkalian faktor. Nah logikanya begini. Saya tulis di sini. P kali Q sama dengan 0. Ini terjadi kalau salah satu 0. Ini 0 atau ini 0. Jadi P-nya yang 0 atau ini lambang atau Q-nya yang 0. Ya, logika ya. P kali Q sama dengan 0 itu terjadi kalau salah satu dari keduanya 0. Misalnya kan 3 kali 0 kan 0 dia. 0 kali 7 kan 0. Jadi salah satu 0 pasti menghasilkan angka 0. Ini pun begitu. X kurang 8 kali X tambah 3 hasilnya 0 kalau salah satu 0. Jadi ini 0 atau ini yang 0. Sehingga kita tulis 0 atau ini yang 0. Sehingga ini bisa diperoleh. Ini 8 ya pindah. Ini 3. Inilah kita sebut dengan X1. Ini X2. Karena ada nilai X-nya 2 buah. Untuk soal nomor 2 atau nomor B, perhatikan nomor B. Ya. Nomor B. Ini kalau di video sebelumnya adalah bentuk keempat. Bentuk keempat kita buat diburam dulu. Diburam. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya A kali C. A kali C berarti hasil kalinya A6. Hasil jumlahnya 7. Berarti angka-angkanya adalah A6 dan 1 ya. Pas ya, 6 tambah 1 7. 6 kali 1 6 pas. Nah, karena A-nya bukan 1, nggak boleh langsung dimasukkan ke kurung. Ini dikerjai lagi lah. Dikerjai.
7X ini dirubah jadi 6X tambah 1X. Lihat nih. Ini kan 7X ini. Sudah sama dengan ini kan? Tambah 3 kita tulis lagi di sini. Ya. Nah, sekarang dua suku ini kita kerjai. Nih, perhatikan ini agak susah. Video sebelumnya memang udah dibahas ya, tapi supaya lebih jelas perhatikan. Ini yang ini dulu kita kerjai. Ini faktor yang sama kan 2 dan X. Ya kan? Di sini kan ada 2X ini. 2X kali 3 ini kan? Nah, faktor yang sama keluar, 2X kali berapa supaya ini kali X. 2X kali berapa supaya ini tentu kali positif 3. Ya coba ya, 2X kali X pas. 2X kali 3 ini. Ini faktor yang sama 1. Karena ini kan 1 kali 3. Nah, faktor yang sama 1. 1 kali berapa supaya ini kali X. 1 kali berapa supaya ini kali 3. Sama dengan 0. Ini tetap. Faktor yang sama ini keluarkan lagi. Asal ada faktor yang sama, keluarkan. Kali berapa supaya ini? Tentu kali 2X. X tambah 3 kali berapa supaya ini? Tentu kali 1. Tetap cross kanan 0. Nah, sekarang ini sudah berbentuk perkalian. Nah, inilah perkalian faktornya. Nah, ini sekarang yang kita tulis di sini. X tambah 3, 2X tambah 1. Ya, jadi mengerjakan ini kerjain di buram. Nah, logikanya tadi ini kali ini 0, kalau salah satu 0. Ini 0 atau ini yang 0. Kan logika. Atau ini yang 0. Nah, jadi harus logika dipakai. Jadi ini sudah bisa dikerjain di pelajaran waktu kelas 7 ini. Nah, ini X1 kita sebut. Ini pindahkan dulu, baru cari X-nya, sama-sama bagi 2. Ini dia. Jadi jawabannya X1 min 3, X2 adalah negatif setengah. Itu hasilnya. Nah, bagian C, X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Ini kalau video sebelumnya kita kelompokkan ke bentuk 2. Selisih 2 kuadrat. Ini kan bisa dibuat 1 kuadrat ya. Selisih 2 kuadrat. Berarti kita buat begini dia. Ini gampang kali. 1 tambah 1 kurang. Angkanya sama. Ini sudah berbentuk perkalian. Berarti ini 0 atau ini yang 0. Berarti hasilnya X sama dengan negatif 1. Satu lagi X sama dengan 1. Inilah kita sebut dengan X1. Ini X2. Ini saya hapus terlalu rapat. Nomor D. 3X kuadrat kurang 12 sama dengan 0. Pada video sebelumnya ini adalah bentuk pertama. Bentuk pertama dulu. Faktor yang sama keluar. Ini ada 3 ini, 3 kali 4. Ini pun ada 3-nya, jadi faktor yang sama keluar. Ini ya. 3 kali ini kan ini kurang 4. 3 kali 4 kan pas. Nah, sekarang karena yang di dalam kurung masih bisa difaktorkan, ini bentuk 2. Selisih 2 kuadrat. Ini kan 2 kuadrat ini kan. Berarti ini bisa dirombak lagi. Nah, ini perkalian dah. 3 kali X tambah 2 kali X kurang 2 sama dengan 0. Supaya hasil kalinya 0, tentu ini 0 atau ini 0. Kalau ini nggak mungkin 0, karena dia sudah 3, sudah tetap. Jadi yang mungkin 0 ini atau yang ini. Jadi kita tulis X tambah 2 0 atau didapatlah X1-nya ini yang pertama. Ini yang kedua. X2-nya 2. Jadi gampang dia. Untuk nomor berikutnya. Nih, kita hapus dulu ini buram. Untuk soal nomor E, perhatikan. Nih, bentuknya belum sama. Bentuknya belum sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Ya. Ini perhatikan soalnya ini.
Ini belum sama dengan bentuk umumnya, ini lihat nih. Nih, belum sama kan? Ini kan 3 suku dia. Sama dengan 0. Ruas kanannya 0 ini. Ada sama dengannya, ruas kanannya 0. Nah, kita hubungkan kemari. Ini ruas kanan belum ada 0. Lalu masih ada kurung. Jadi kurungnya dulu kita hilangkan, lalu nanti semua ini kita pindahkan ke kiri. Caranya lihat. Ini kita kalikan ke dalam. Ini pun dikalikan. Ini sama dengannya tetap. Ini kalikan lagi. Ini kalikan lagi. Udah hilang kurungnya. Sekarang ini pindah kemari. Berarti 3x kuadrat kurang. Ini jadi kurang nanti kan. Berarti jadi 2 dia. Ini jadi positif. Ini tetap di ruas kiri. Berarti semua ini sudah enggak ada lagi. Udah ke sana semua. Jadi 0. Udah sama dengan bentuk umum. Nah, sekarang kita rubah menjadi bentuk perkalian. Ya. Kita buat lagi di buram. Seperti tadi. Jadi jangan bosan mengerjakan di buram. Ini A-nya 2, B-nya 7, C-nya 6. Carilah 2 buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya 12. Kalau dijumlahkan hasilnya 7. Berarti angkanya adalah 4 dan 3. 4 dan 3. Berarti kita rombaklah 7x-nya ini menjadi 4x. Ini nanti dirubah menjadi 4x tambah 3x. Dari sini angkanya ya. 4x tambah 3x. Sama-sama positif. Saya hapus dulu ini. Yang penting angkanya sudah dapat. 4x tambah 3x tadi ya. Ini 6-nya tetap ditulis. Karena 7x ini dia. Ini logika kan. Ini logika. 7x itu adalah yang ini. Nah sekarang dua-dua suku kita rombak. Ini faktor yang sama kan 2x. 2x kali berapa supaya ini kali x. Tambah 2. Ini kali ini kan pas. Kita kerjalah ini. Ini positif ya. Faktor yang sama 3. Tambah 2. Faktor yang sama ada lagi nih. Keluarkan lagi. Nih. Kali berapa supaya ini? Kali 2x. Kali berapa supaya ini? Kali positif 3. Nah ini dia. Sudah berbentuk perkalian. Maka ini kita masukkan ke rumus. Ke ini. Ke jawabannya ini. Nah ini dia. Ini kali ini 0. Kalau salah satu 0. Berarti ini yang 0 atau. Ini dibaca atau ya. Maka dapatlah X sama dengan negatif 2. Ini nggak bisa langsung dapat. Pindahkan dulu 3-nya. Tanda berubah ya. X sama dengan sama-sama bagi 2. Min 3 per 2. Inilah X 2. Begitu caranya. Banyak berlatih. Pasti nanti kamu akan lebih memahami materi ini. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam matematika dari saya, Pak Sitorus.